Sehat semua anak-anak? Sehat. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini dapat menerima pelajaran. Kita dapat belajar dengan baik. Sebelum kita mulai pelajaran, kalian silakan berdoa dulu ya. Berkahnya ilmu yang kita dapatkan. Silakan dipimpin ketua kelasnya. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Tangan diangkat, kepala menunduk. Berdoa mulai. Dengan semangatnya jangan lupa supaya kita tetap bergairah dalam belajar. Ada yang nggak masuk hari ini? Alhamdulillah masuk semua. Tapi baik kita cek satu-satu ya. Ahmad Tony, Andika Jaya Wardana, Hadir. Atisa Oktavera, Hadir. Aulia Amanda, Hadir. Aulia Ramla Dewi, Hadir. Dina Ardilawati, Hadir. Zeti Mailana, Hadir. Davin Ardiansyah, Hadir. Delia Royanti, Hadir. Elisa Karunia Dewi. Hadir. Mana?
Ya, janganlah lancar dan mudah diterima. Dan sebaliknya, kalau tidak senang terhadap suatu pelajaran, maka ilmu yang kita pelajari itu tidak ada gairah untuk mempelajarinya, dan sulit untuk kita bisa ilmu yang kita benci. Pada pagi hari ini Pak Guru atau kita akan belajar tentang FPB dan KPK. Apa? KPK dan FPB. Ayo, siapa yang tahu apa itu FPB? Apa kepanjangannya? Ya, apa? Faktor persekutuan terbesar. Kalau pakai K itu apa? Siapa yang bisa? Ayo, angkat tangan. Ya, apa? Kelipatan persekutuan terkecil. Nah, dalam pelajaran kali ini kita akan mencari FPB dan KPK dua bilangan. FPB dan KPK. Kenapa FPB yang dicari atau faktor persekutuan yang terbesar dicari, tidak yang terkecil saja? Dan kenapa KPK atau kelipatan persekutuan terbesar yang dicari tidak dicari yang terkecil? Dan FPB adalah sebaliknya. Sedangkan Ani kursus bahasa Inggris 3 kali dalam seminggu. Nah, apakah bisa antara Ali dan Ani itu kursus pada hari yang sama? Nanti anak-anak akan temukan jawabannya. Sekarang kita akan sama-sama menonton video KPK dan FPB. Perhatikan dengan sebaik-baiknya. Baiklah anak-anakku saya, silahkan disimak video yang ditayangkan ini ya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Soal yang pertama, tentukan nilai KPK dan FPB dari 6 dan 8. Juga faktorisasi prima, FPB dan juga KPK. Silakan adik-adik simak pembelajaran kita supaya adik-adik bisa memahami materi pembelajaran kali ini. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Baiklah, kita lanjutkan ke materi. Nah, yang pertama, tentukanlah FPB dari 20 dan 60. FPB itu merupakan singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Nah, sebelum kita menghitung FPB, kita harus mengerti dulu apa yang dimaksud dengan bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan dibagi bilangan itu sendiri. Apa saja yang termasuk contoh bilangan prima? Contoh bilangan prima yaitu adalah 2. Jadi tidak diawali dari 1 ya, karena 1 hanya bisa dibagi oleh 1. Tadi dikatakan bahwa bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan dibagi bilangan itu sendiri. Nah, di sini 2 dibagi 1 itu hasilnya adalah 2. Kemudian 2 dibagi 2 hasilnya 1. Maka 2 itu hanya bisa dibagi 2 bilangan, yaitu bilangan 1 dan bilangan 2 itu sendiri. Nah, kemudian 3 juga demikian. 3 dibagi 1 hasilnya 3. Kemudian 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1. Jadi hanya 2 itu. Nah, demikian juga dengan 5, 7. Bagaimana dengan 9? 9 itu tidak termasuk ke dalam bilangan prima.
Karena ada angka lain selain 9 dan 1 yang bisa membagi 9, yaitu adalah 3. 9 dibagi 3 hasilnya 3, maka 9 tidak termasuk ke dalam bilangan prima. Kemudian 11, 13, 15 juga tidak bilangan prima karena 15 bisa dibagi 5 dan juga bisa dibagi 3. Seterusnya 17, 19, dan seterusnya. Jika sudah memahami bilangan prima, maka sekarang kita akan lanjutkan untuk menghitung FPB dari 20 dan 60. Kita hitung terlebih dahulu faktorisasi prima dari 20. 20 itu bisa dibagi 2 ya. Perhatikan jika bilangan genap maka akan kita bagi dengan 2. Ya, jika bilangan genap akan dibagi dengan 2. 20 dibagi 2 hasilnya adalah 10. Kemudian 10 masih bisa dibagi lagi. 10 bilangan genap berarti kita bagi 2, hasilnya adalah 5. Nah, di sini 5 ini sudah merupakan bilangan prima, maka berhenti sampai di sini saja. Kita lingkari yang merupakan bilangan prima. Selanjutnya kita tuliskan faktorisasi primanya. Apakah yang dimaksud dengan faktorisasi prima? Faktorisasi prima adalah cara untuk menyatakan suatu bilangan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Nah, kalau sudah mengerti tentang faktorisasi prima, sekarang kita akan tuliskan faktorisasi prima dari 20. Nah, di sini katanya tadi perkalian dari bilangan-bilangan prima. Nah, bilangan-bilangan ini akan kita kalikan, yaitu 2 dikali 2 dikali 5. Kita tuliskan, kemudian perhatikan 2-nya ada 2. Berarti ini artinya adalah 2 pangkat 2. Kemudian dikali 5. Nah, bagaimana jika 2-nya ada 3? 2 dikali 2 dikali 2 berarti itu artinya 2 pangkat 3. Bagaimana jika terdapat 4? Itu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 berarti itu artinya 2 pangkat 4. Demikian dan seterusnya. Nah, sekarang kita lanjutkan menghitung faktorisasi prima dari 60. 60 kita bagi 2, hasilnya adalah 30. Kemudian 30 masih bisa dibagi 2, hasilnya 15. Perhatikan 15 ini bilangan ganjil. Maka jika bilangan ganjil, kita akan bagi dengan bilangan prima yang ganjil, yaitu dibagi 3. 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Nah, sudah selesai karena sudah merupakan bilangan prima. Kita lingkari yang merupakan bilangan primanya. Kemudian kita tentukan faktorisasi prima dari 60, yaitu 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Kemudian perhatikan ada 2 angka 2 di sini, berarti itu artinya 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Selanjutnya kita akan hitung FPB atau faktor persekutuan terbesar. Untuk memudahkan kita menghitung FPB, ada kata kunci yang bisa kita gunakan, yaitu pilih faktor prima yang sama. Ini ya, perhatikan yang sama dengan pangkat terkecil. Jadi untuk memudahkannya kita lingkari dulu angka-angka yang sama. Ini 2 sama, 5 juga sama. 3 tidak ada pasangannya, maka 3 tidak akan kita lingkari. Kita lingkari 2 dan juga 5. Sudah selesai. Sekarang kita masuk ke kata kuncinya tadi, pilih pangkat yang terkecil. Ini sudah sama ya, ini tidak ada pasangannya, berarti pilih pangkat terkecil. 2 pangkat 2 ini sama, kita pilih salah satunya, kita ambil salah satunya, kita tulis 2 pangkat 2. Kemudian demikian juga dengan 5 sama, berarti kita ambil satu saja. 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4, kemudian dikali 5. 4 dikali 5 hasilnya adalah 20. Nah, FPB dari 20 dan 60 adalah 20. Kita masuk ke contoh selanjutnya, yaitu tentukanlah KPK dari 24 dan 28. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Kita tuliskan form faktor dari 24 kita bagi dengan 2,
Hasilnya adalah 12. Kemudian 12 masih bisa dibagi 2, hasilnya adalah 6. Masih bisa lagi dibagi 6-nya, kita bagi 2, hasilnya adalah 3. Ini perhatikan 3 sudah merupakan bilangan prima, maka berhenti sampai di sini. Kita lingkari bilangan-bilangan primanya, kemudian kita tuliskan faktorisasi prima dari 24, yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Maka kita akan tuliskan menjadi 2-nya ada 3, berarti ini 2 pangkat 3 dikali 3. Selanjutnya 28 kita bagi 2, hasilnya adalah 14. Kemudian 14 dibagi 2, hasilnya adalah 7. Nah, perhatikan 7 ini sudah selesai, sudah merupakan bilangan prima, maka kita stop sampai di sini. Kita lingkari bilangan-bilangan primanya. Kemudian faktorisasi prima dari 28, yaitu 2 dikali 2 dikali 7. Kemudian 2 di sini ada 2, berarti 2 pangkat 2 dikali 7. Nah, kita akan menentukan KPK-nya. Sama seperti FPB, ada kata kunci yang bisa kita gunakan untuk menghitung KPK. Kata kuncinya adalah pilih semua faktor prima dengan pangkat terbesar. Jadi kita pilih semua faktor primanya. Nah, di sini 2, kita satukan sama seperti tadi 2. Kemudian 3 tidak ada pasangannya, tetap kita lingkari, dan 7 juga tidak ada pasangannya, kita tetap lingkari. Nah, kita akan pilih pangkat yang terbesar. Di sini ada 2, yang paling besar adalah 2 pangkat 3, maka kita tuliskan 2 pangkat 3. Kemudian 3 tidak ada pasangannya, kita tuliskan 3. 7 juga tidak ada, maka kita tuliskan 7. Nah, selanjutnya 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu artinya adalah 2 dikali 2 dikali 2. 2 dikali 2, 4. Kemudian 4 dikali 2 hasilnya adalah 8. Maka kita tuliskan 8. Kemudian kita kalikan 3 dikali 7. Yang ini kita kali, yaitu hasilnya 21. Maka menjadi 8 dikali 21 sama dengan 168. Maka KPK dari 24 dan 28 adalah 168. Contoh berikutnya, tentukanlah FPB dan KPK dari 30 dan 50. Berarti langsung kita hitung FPB dan KPK-nya. Maka kita buat lawan faktornya. 30 kita bagi 2, hasilnya adalah 15. Kemudian perhatikan 15 ini bilangan ganjil, berarti kita bagi 3. 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Selesai, kita lingkari. Kemudian faktorisasi prima dari 30 adalah 2 dikali 3 dikali 5. Sudah. Kemudian kita tuliskan kembali 2 dikali 3 dikali 5. Selanjutnya 50 kita bagi dengan 2. 50 dibagi 2 hasilnya adalah 25. Selanjutnya 25. Perhatikan 25 adalah bilangan ganjil, tetapi tidak bisa dibagi 3, maka kita ganti menjadi dibagi 5. 25 dibagi 5 hasilnya adalah 5. Faktorisasi prima dari 50 adalah 2 dikali 5 dikali 5. Kemudian perhatikan 2-nya hanya 1, maka kita tuliskan 2. Kemudian di sini 5-nya ada 2, berarti 5 pangkat 2. Yang pertama kita hitung FPB-nya terlebih dahulu. FPB tadi kuncinya adalah pilih faktor prima yang sama saja ya dengan pangkat terkecil. Kita lingkari yang sama, yaitu 2 dan 5. Kemudian kita pilih yang paling kecil. Di sini 2-nya sama, maka kita ambil 2. Kemudian untuk 5 pangkat 2 dan 5 yang paling kecil adalah 5. Maka menjadi 2 dikali 5. 2 dikali 5 hasilnya adalah 10. Nah, maka FPB dari 30 dan 50 adalah 10. Selanjutnya kita akan menentukan KPK
banyak. Kita tulis kembali faktorisasi primanya untuk memudahkan kita menghitungnya. Nah, sekarang untuk KPK tadi kuncinya adalah pilih semua faktor prima dengan pangkat terbesar. Ini kita pilih semua, kita lingkari 2, kemudian 3, dan 5-nya. Kita pilih pangkat yang terbesar. Ini 2 diambil 1 2-nya, kemudian 3 tidak ada pasangannya, langsung ditulis. 5 pangkat 2 dan 5 yang paling besar adalah 5 pangkat 2. Kita tuliskan. Kita hitung 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. 5 pangkat 2, 5 pangkat 2 artinya adalah 5 dikali 5 hasilnya 25. 5 pangkat 2 bukan 5 kali 2 ya, di KPK. Silakan adik-adik simak pembelajaran kita supaya adik-adik bisa memahami materi pembelajaran kali ini. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan yang bisa dibagi 1 dan dibagi bilangan itu sendiri. Apa saja yang termasuk contoh bilangan prima? Contoh bilangan prima yaitu adalah 2. Jadi tidak diawali dari 1 ya, karena 1 hanya bisa dibagi oleh 1. Tadi dikatakan bahwa dari 2 hasilnya 1, maka 2 itu hanya bisa dibagi 2 bilangan, yaitu bilangan 1 dan bilangan 2 itu sendiri. Nah kemudian 3 juga demikian. 3 dibagi 1 hasilnya 3, kemudian 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1, jadi hanya 2 itu. Nah demikian juga dengan 5, 7. Bagaimana dengan 9? 9 itu tidak termasuk ke dalam bilangan prima, karena ada angka lain selain 9 dan 1 yang bisa membagi 9, yaitu adalah 3. 9 dibagi 3 hasilnya 3, maka 9 tidak termasuk ke dalam bilangan prima. Kemudian 11, 13, 15 juga tidak bilangan prima, karena 15 bisa dibagi 5 dan juga bisa dibagi 3. Seterusnya 17, 19, dan seterusnya. Jika sudah memahami bilangan prima, maka sekarang kita akan lanjutkan untuk menghitung FPB dari 20 dan 60. Kita dibagi lagi 10 bilangan genap, berarti kita bagi 2, hasilnya adalah 5. Nah, di sini 5 ini sudah merupakan bilangan prima, maka berhenti sampai di sini saja. Kita lingkari yang merupakan bilangan prima. Selanjutnya kita tuliskan faktorisasi primanya. Apakah yang dimaksud dengan faktorisasi prima? Faktorisasi prima adalah cara untuk menyatakan suatu bilangan dalam. Sudah mengerti tentang faktorisasi prima, sekarang kita akan tuliskan faktorisasi prima dari 20. Nah, di sini katanya tadi perkalian dari bilangan-bilangan prima. Nah, bilangan-bilangan ini akan kita kalikan, yaitu 2 dikali 2 dikali 5. Kita tuliskan, kemudian kurang dibagi 2 hasilnya 15. Perhatikan ini bilangan ganjil, maka jika bilangan ganjil kita akan bagi dengan bilangan yang ganjil, yaitu dibagi 3. 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Nah, sudah selesai karena sudah merupakan bilangan prima. Kita lingkari yang merupakan bilangan primanya, kemudian kita tentukan faktorisasi prima dari 6. Ada 2 angka 2 di sini, berarti itu artinya 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Selanjutnya kita akan hitung F. Pilih faktor prima yang sama. Ini ya, perhatikan yang sama dengan pangkat terkecil. Jadi untuk memudahkannya kita lingkari dulu angka-angka yang sama. Ini 2 sama, 5 juga sama. 3 tidak ada pasangannya, maka 3 tidak akan kita lingkari. Kita lingkari 2 dan juga 5. Sudah selesai. Sekarang kita masuk ke kata kuncinya lagi. Pilih pangkat yang terkecil. Ini sudah sama ya. Ini adalah 12. Kemudian 12 masih bisa dibagi 2, hasilnya adalah 6. Masih bisa lagi dibagi 6-nya, kita bagi 2, hasilnya adalah 3. Memperhatikan 3 sudah merupakan bilangan prima, maka berhenti sampai di sini. Kita lingkari, kita stop sampai di sini.
Kita lingkari bilangan-bilangan primanya. Kemudian faktorisasi prima dari 28 yaitu 2 dikali 2 dikali 7. Kemudian 2 di sini ada 2, berarti 2 pangkat 2 dikali 7. Nah, kita akan menentukan KPK-nya. Sama seperti RPB, ada faktor primanya. Nah, di sini 2, kita satukan sama seperti tadi 2. Kemudian 3 tidak ada pasangannya, tetap kita lingkari. Dan 7 juga tidak ada pasangannya, kita tetap lingkari. Nah, kita akan pilih pangkat yang terbesar. Di sini ada 2, yang paling besar adalah 2 pangkat 3, maka kita tuliskan 2 pangkat 3. Kemudian 3 tidak ada pasangannya, kita tuliskan 3. 7 juga tidak. Nah, perhatikan 25 adalah bilangan ganjil, tetapi tidak bisa dibagi 3, maka kita ganti menjadi dibagi 5. 25. Faktorisasi prima dari 50 adalah 2 dikali 5 dikali 5. Kemudian perhatikan 2-nya hanya 1, maka kita tuliskan 2. Kemudian di sini 5-nya ada 2, berarti 5 pangkat 2. Yang pertama kita hitung FPB-nya terlebih dahulu. FPB tadi kuncinya adalah pilih faktor prima yang sama saja ya dengan pangkat terkecil untuk memudahkan kita menghitungnya. Nah, sekarang untuk KPK tadi kuncinya adalah pilih semua faktor prima dengan pangkat terbesar. Ini kita pilih semua, kita lingkari 2, kemudian 3 dan 5-nya. Kita pilih pangkat yang terbesar. Ini 2 diambil 1 2-nya, kemudian 3 tidak ada pasangannya, langsung ditulis. 5 pangkat 2 dan 5, yang paling besar adalah 5 pangkat 2. Kita tuliskan. Dan sudah menonton atau menyimak video tentang KPK dan FPB. Nah, di sini kita dapat menarik 2 hal, ya. Atau sebelumnya peguru tanya, apa yang dapat anak-anak tarik? Manfaat apa yang dapat anak-anak peroleh dari video tadi? Ayo, siapa yang bisa? Coba perhatikan. Ada 2 hal yang sangat penting untuk anak-anak ketahui. Kalau kita pilih di FPB itu apa tadi? Ada yang masih ingat? Pilih faktor prima yang sama terkecil. Nah, itu FPB. Kalau KPK pilih faktor prima yang sama dengan pangkat yang terbesar. Nah, ini tadi cara mencari faktor persekutuan terbesar dan kelipatan persekutuan terkecil dari suatu bilangan atau seperti yang anak-anak tonton tadi. Ada satu cara yang perlu Pak Guru jelaskan kepada anak-anak. Ini tadi tentang mencari FPB dan KPK dengan apa? Pohon apa? Dengan pohon pak. Dengan pohon. Ada satu yang belum dijelaskan tadi, Pak Guru akan menjelaskannya. Guru cari FPB dan KPK dari berapa? 30 dan 50. Nanti anak-anak dapat memilih cara mana yang paling mudah dan paling cepat dalam menentukan FPB KPK dari 30 dan 50. Nah, coba lihat. Seperti tadi sudah dijelaskan, perhatikan bilangan prima dulu 2, 3,
Berapa lagi? 5, 7, berapa? Apakah 9 termasuk bilangan 5? Tidak. Ini apakah 30 ini bisa dibagi 2? Bisa. Teman-teman berapa? 15. Apakah 50 ini bisa dibagi 2? Bisa. Teman-teman berapa? 55 kali. Dikali. Ingat? Dikali. Jika angka ini bisa membagi kedua bilangan tersebut, maka dikali. Kasih dari sini. Kita ambil bilangan 5 pertama, yaitu angka 2. Bisa membagi 15? 2 bisa. Kita pindah ke bilangan prima yang kedua, yaitu 15 dibagi 3 bisa enggak? Bisa. Bisa. Kita tulis 3. 5. Nah, 25 dibagi 3. Turunkan saja 25. Nah, sekarang kita coba bilangan yang ketiga, yang kelima. 5 ini bisa bagi 5 enggak? 5 bagi 5 bisa enggak? Bisa. Ini 5. 5 bagi 5 1. Ini bisa bagi 5? Bisa. 25 bagi 5 sama dengan berapa? 5. Nah, ini tadi ya. Karena ini tadi dia bisa membagi 1, cuman 15 bisa dibagi 3. 25 ini bisa membagi 5, bisa membagi 25. Nah, karena keduanya bisa dibagi 5, maka mana FPB-nya Pak? Mana KPK-nya Pak? Kalau menurut Pak Guru, ini yang paling mudah, cepat dipahami ya. Coba perhatikan. Mana FPB-nya? FPB dari 30 dan 50 sama dengan, ini gampang, gampang, tidak perlu berpikir. Mana FPB-nya? Lihat yang ada di dalam kurung itu, berapa yang ada dalam kurung? Angka berapa saja? 2 dan sama enggak dengan yang ditayangkan? Nah, sekarang KPK-nya mana? Ini lebih gampang lagi, kalikan semuanya ini anak. Kali 4 kali 3 kali 5 kali 5 tahu sama dengan 2 kali 3 kali 5 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan berapa? 2 kali 3 6. 5 kali 5 25. Nah, 25 kali 6. 6 kali 25 itu sama dengan 150. Mau kuat hafalan kita dari matematika. Nah, tadi sudah ditayangkan. Ada yang masih ingat? Apa kata kunci di itu? Kalau
mencari faktor persekutuan terbesar itu apa? Pilih faktor prima yang sama dengan pangkat yang terkecil. Kalau KPK itu sebaliknya, pilih faktor prima yang sama dengan pangkat yang terbesar. Demikian, ada yang bertanya, ada yang kurang jelas, ada yang mau ditanyakan, silakan. Supaya anak-anak betul-betul paham dalam menentukan pemilihan KPK. Ayo. Siapa yang bertanya? Sebelum Pak Guru bagikan lembaran kerja, nanti jangan sampai terlalu banyak yang bertanya. Pak Guru kasih kesempatan sebentar. Ayo silahkan. Kelompok 1, 2, 3, 4. Ya, kelompok 1.
Kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 1 nih, kelompok 1. Terus nama kelompoknya terus. Andika Dia angan boletan, mana yang merem. Dua sudah. Saya Gita, tulis namanya. Tidak ada kamera tuh, tidak ada.
kerjanya. Kelompok 3, ayo dibaca. Maju sini. Hari kami dan nyanyi setiap 8 hari sekali. Tanggal 2 November 2022 mereka mengikuti latihan bersama. Kapankah mereka akan mengikuti latihan bersama lagi? Hana mempunyai 3 buah jam tangan dengan waktu dari masing-masing jam setiap 30 menit sekali. Ia 40 menit sekali. Kapan dan anak tersebut akan berbunyi bersamaan setelah bunyinya yang pertama. Jadi jam tangan tersebut akan berbunyi bersamaan pada menit ke-90. Tadi kelompok 3 sudah membacakan hasil diskusinya. Ya, mereka ini yang ditonton tadi. Nah, coba perhatikan. Kerjakan menggunakan pohon faktor atau faktorisasi prima. Nah, di sini APK 6 dan 8 ini adalah 24. Jadi tanggal 2 November 2022 ditambah 24 hari. Nah, tanggal 2 ini latihan bersama pertama kali. Nah, dan untuk selanjutnya akan mereka latihan bersama. Nah, yaitu pada tanggal 26 bulan November tahun 2022. Nah, itu. Betul ini ya. Siapa lagi? Mereka akan senang dan tanggal November 2022 bulan Baca yang keras. tanggal mulai 2 November bulan 2022. Ayat nomor 2. Hana mempunyai 3 buah jam tangan dengan waktu dari 30 menit sekali. Dia 45 menit sekali. Kapan jam tangan tersebut akan berbunyi bersamaan? Seperti bunyinya yang pertama. Jadi jam tangan tersebut akan berbunyi bersamaan pada 15 bulan. Ayat itu tanggal 2 November 2022 ditambah 24 hari sama dengan tanggal 26 bulan November tahun 2022. Nah, ini adalah mereka akan latihan bersama. Ya. Terus ini soal nomor 2 tadi lupa perlu bacakan. Ya. Karena mempunyai 3 buah jam tangan dengan waktu detik masing-masing setiap 30 menit sekali, ya 45 menit sekali. Nah, kapan jam tangan tersebut akan berbunyi bersama setelah deringnya yang pertama? Nah, setelah deringnya yang pertama kapan akan berdering bersama lagi? Ya, berdering lagi. Coba perhatikan, ini KPK-nya dan faktornya ini sudah ditentukan. Jarang Pak Guru akan membagikan kepada anak-anak atau akan menguji, mengetes sampai sejauh mana anak-anak mengetahui pelajaran yang telah diberikan oleh Pak Guru tadi.
per orang ya. Nggak usah kerja kelompok.
kalian sudah menjawab soal tentang PPB dan KPK. Sebagai kegiatan kita terakhir anak-anakku sekalian, Pak Guru atau anak-anak silakan bertanya sebelum kita akhiri pelajaran ini. Mungkin ada yang kurang jelas tadi. Mana lagi? 2 kali berapa sama dengan 11? Tidak ada kan? Jadi tidak ada bilangan lain selain 1 dan 11 ini yang dikalikan menghasilkan 11. Jadi 11 ini merupakan bilangan prima. Bilangan prima. Apa itu bilangan ganda? Bilangan yang tidak memiliki pasangan, salah satunya. Kalau 2 itu pasangan, 2, 4 berpasangan. Nah, 3 itu bilang tadi tidak ada pasangannya 1. Nah ini. Ciri utama bilangan prima itu adalah ganjil, tapi tidak semua bilangan ganjil itu adalah merupakan bilangan prima. Karena apa? Mari kita uji. 9 sama dengan 1 kali berapa? 9 kali 9. Berapa lagi yang dikalikan? Bilangan berapa lagi yang dikalikan menghasilkan 9? 3 kali 3. Ini berarti 9 ini memiliki faktor 1, 3 dan 9 lebih dari 1. Sedangkan definisi bilangan prima yaitu bilangan yang hanya memiliki 2 faktor saja, yaitu angka 1. Kalau memang tidak ada dan begitu waktu kita sudah berakhir, maka kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini. Sudah. Kalian silakan. Sebelum kita meninggalkan kelas ini, silahkan anak-anak berdoa terlebih dahulu. Silakan pimpin kelasnya. Siap, berdoa bersama-sama. Tangan diangkat, kepala menunduk. Kamu berdoa mulai. Sampai